Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Lina Angelika Rantelili, NIM S1S12208 dari kelas C. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan sekaligus praktik terkait materi array based sequence untuk soal kasus scoreboard. Jadi langsung saja untuk contoh kasusnya di slide 35. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu storing high scores for a game. Yaitu menyimpan skor tinggi untuk sebuah game. Jadi dalam pengembangan video game, salah satu fitur yang seringkali penting yaitu sistem papan skor atau leaderboard. Biasanya juga disebut papan peringkat. Jadi dari fitur ini itu memberikan para pemain itu kemampuan untuk berkompetisi untuk mendapatkan skor tertinggi dan memberikan insentif untuk terus bermain. Nah, jadi dengan adanya papan peringkat, pemain dapat membandingkan hasil permainan mereka dengan para pemain yang lain. Jadi dalam hal ini itu bisa memicu semangat, kompetensi, dan motivasi untuk meningkatkan performa para pemain dalam permainan. Nah, untuk mengimplementasikan papan skor dalam sebuah game, kita membutuhkan struktur data yang bisa menyimpan skor serta informasi terkait pemain. Nah, hal ini tuh biasa mencangkup seperti nama pemain dan nilai skor yang pemain tersebut raih. Nah, untuk struktur data yang umum digunakan untuk tujuan ini itu adalah array atau list. Nah, dalam konteks pemrograman, array adalah kumpulan elemen yang diatur secara berurutan dan dapat diakses melalui indeks. Namun, karena kita mungkin tidak tahu berapa banyak skor yang perlu kita simpan di awal, seringkali lebih praktis itu menggunakan array dinamis atau list yang dapat berubah ukurannya sesuai kebutuhan. Nah, jadi untuk di slide ini itu terdapat konsep kelas game entry. Nah, yang merupakan representasi dari entry individu pada papan skor. Penyimpanan skor tinggi untuk sebuah permainan video itu menggunakan struktur data array dinamis atau yang dikenal sebagai scoreboard. Nah, untuk poin yang pertama di sini, tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mencapai entry skor tinggi yang dicapai oleh para pemain dalam permainan video atau video game. Jadi setiap entry itu terdiri dari nama pemain dan skor yang diperoleh dari pemain tersebut. Dan untuk kelas yang digunakan untuk mewakili setiap entry skor tinggi disebut game entry. Jadi kelas ini itu memiliki properti atau atribut untuk menyimpan nama pemain dan skor yang dicapai.
Nah, yang berikutnya untuk menyimpan daftar skor tinggi, sistem ini menggunakan struktur data array dinamis yang diimplementasikan dalam kelas scoreboard atau papan skor. Array dinamis memungkinkan penambahan atau penghapusan elemen secara dinamis tanpa harus menentukan ukuran maksimum sebelumnya. Jadi, kelas scoreboard bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengatur game entry. Nah, ini akan melibatkan fungsi untuk menambahkan entry baru dan mungkin juga menghapus entry yang lebih rendah jika kapasitasnya terbatas. Kapasitas terbatas pada scoreboard itu merupakan fitur penting karena menyediakan batasan pada jumlah entry yang bisa disimpan. Nah, hal ini mencegah papan skor itu menjadi terlalu besar dan menjaga kompetisi tetap relevan. Ketika skor baru yang cukup tinggi untuk masuk ke papan skor diperoleh, sistem harus dapat menentukan posisi yang tepat untuk entry tersebut dalam urutan skor tinggi atau dalam scoreboard. Nah, jadi jika skor baru itu lebih tinggi dari skor terendah yang sudah ada di dalam papan skor, maka entry untuk skor terendah itu harus digeser atau dihapus untuk membuat ruang bagi entry baru. Nah, jadi proses pergeseran ini itu melibatkan iterasi melalui array papan skor dari akhir ke awal. Nah, membandingkan skor baru dengan entry yang ada untuk menemukan posisi yang tepat. Nah, jika kasus di mana papan skor itu belum penuh, prosesnya sedikit lebih mudah karena kita hanya perlu menambahkan entry baru tanpa perlu menghapus entry yang lain. Nah, ini mungkin juga melibatkan pengaruh ulang papan skor setelah penambahan entry baru untuk memastikan bahwa entry-entry tersebut tetap berurutan dari yang tertinggi hingga yang terendah. Untuk contohnya itu bisa dilihat di gambar. Ini untuk pada slide-nya. Nah, jadi dalam gambar ini array yang dinamis atau array dinamis itu digambarkan sebagai barisan kotak-kotak yang dapat menampung entry dari game entry nantinya. Nah, jadi setiap kotak ini mewakili satu elemen array yang dapat menyimpan satu objek game entry. Nah, array ini itu memiliki kapasitas maksimum yaitu 10 elemen. Nah, pada gambar ini itu ditunjukkan dengan terdapatnya 10 kotak yang diberi nama itu dari indeks atau diberi nomor indeks dari 0 sampai indeks yang 9. Nah, di atasnya sini itu terdapat kotak atau keterangan yang menampilkan nama pemain dan skor yang diperoleh atau yang dicapai oleh
pemain tersebut. Jadi di sini itu terdapat 6 objek dari game entry yang ditampilkan. Nah, yaitu di sini ada Mike dengan skor 1105. Dan yang kedua ada Rob dengan skor 750. Yang ketiga ada Paul dengan skor 730. Keempat ada Anna dengan skor 660. Yang kelima ada Rose dengan skor 590. Dan yang keenam ini ada Jack dengan skor 150. Nah, objek-objek game entry ini itu dihubungkan dengan kotak-kotak di array dinamis menggunakan panah. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, panah-panah ini itu menunjukkan di mana setiap objek setiap objek dari game entry itu disimpan dalam array dinamis. Nah, terlihat bahwa objek game entry dengan skor tertinggi yaitu Mike. Nah, di sini Mike itu punya skor 1105. Nah, di mana dia ditempatkan pada indeks 0 pada array dinamis. Nah, sedangkan untuk objek terendah itu objek dengan skor terendah di sini ada Jack dengan skornya yaitu 510, ditempatkan pada indeks kelima. Nah, jadi urutan penyimpanan objek game entry dalam array dinamis itu diatur berdasarkan skor. Jadi, di mana pada skor tertinggi itu berada pada indeks yang terendah dan skor terendah itu berada pada indeks tertinggi. Nah, awalnya kan array dinamis itu kosong. Jadi saat entry baru misalnya ditambahkan, maka elemen baru dalam array, elemen baru itu diciptakan dalam array. Nah, elemen ini itu akan menyimpan entry tersebut. Nah, array dinamis itu diatur secara terurut berdasarkan skor. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, di mana kalau skor tertinggi itu berada di indeks terendah, dan yang skor terendah berada di indeks tertinggi. Nah, untuk contohnya di sini terdapat gambar, bisa dilihat. Nah, jadi dari gambar ini itu menunjukkan keadaan array dinamis setelah entry baru ditambahkan. Nah, misalnya entry baru di sini yang ditambahkan yaitu adalah Jill dengan skornya 740. Jadi, papan skor atau scoreboard itu memiliki jumlah entry yang terbatas, yang ditentukan oleh desain sistem atau batasan sumber daya. Jadi kan jumlah entry-nya itu sudah ditentukan. Nah, jadi untuk dalam gambar ini, papan skor itu ditunjukkan dengan 10 kotak, yang berarti 10 atau hanya 10 entry skor tertinggi yang dapat disimpan.
Nah, untuk contoh ini itu ada 7 entry kan, yang di sini awalnya ada 6. Kemudian misalnya kita menambahkan entry baru. Jadi di sini ada 7. Nah, ketika entry itu kita tambahkan, sistem akan memeriksa apakah skor baru tersebut itu lebih tinggi dari skor terendah yang ada di papan skor. Jadi dia periksa dulu mulai dari skor yang terendah. Nah, jika iya atau jika skor yang ditambahkan itu lebih tinggi dari skor yang terendah dalam papan skor, maka entry dengan skor tersebut itu akan dihapus dan entry baru akan dimasukkan ke tempat. Jadi entry baru akan dimasukkan ke tempat yang sesuai berdasarkan skornya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa entry Jill skornya 740 disisipkan di antara entry Rob dan entry Paul dengan skornya di sini 720. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa skornya dia itu 740. Nah, di mana skornya ini tuh berada di antara Rob dan Paul dengan nilai di sini 750 dan 720. Nah, jadi entry-entry setelah posisi penyisipan itu akan digeser ke kanan untuk memberikan ruang bagi entry baru. Nah, kan dia di sini masuk ke indeks 2. Maka entry yang awalnya berada di indeks 2 itu akan digeser ke kanan. Nah, di sini awalnya Paul berada di indeks kedua, digeser ke indeks 3. Nah, Ana digeser ke indeks 4, Rose digeser ke indeks 5, dan Jack itu digeser ke indeks 6. Nah, di sini bisa dilihat tanda panahnya, dia bergeser ke kanan. Nah, selanjutnya, nah misalnya skor yang baru, ini itu lebih tinggi dari skor tertinggi yang ada di array. Jadi entry baru tersebut itu akan ditempatkan di indeks 0 pada papan skor. Karena indeks 0 ini itu merupakan skor tertinggi. Jadi kalau misalnya skor baru masuk skor baru yang ditambahkan itu lebih tinggi dari skor tertinggi yang ada dalam array, maka otomatis dia akan ditempatkan di indeks 0. Nah, jika skor baru itu berada di antara skor-skor yang ada, maka entry baru tersebut akan disisipkan ke tempat yang sesuai dan elemen-elemen setelahnya akan digeser ke kanan. Nah, dalam hal ini itu sama dengan kasus yang ditambahkan di sini, yaitu Jill dengan skornya 740. Nah, setelah penyisipan entry baru, urutan skor dalam array dinamis menjadi Mike, Rob, Jill, Paul, Hannah, Ross, dan yang terakhir Jack. Jadi, proses penyisipan dan pergeseran elemen array dilakukan secara otomatis oleh mekanisme array dinamis untuk menjaga urutan skor yang benar. Nah, jika jumlah entry itu melebihi kapasitas maksimum dinamis,
Jadi ketika ini entry-nya itu sudah melebihi dari 10, maka entry dengan skor terendah itu akan dihapus. Nah, ini misalnya di sini sudah ada 10. Nah, misalnya untuk Jack ini itu berada di tetap menjadi skor yang terendah, maka entry ini itu akan dihapus. Nah, jadi dari implementasi scoreboard sebagai array dinamis, sistem dapat secara efisien menyimpan dan mengelola daftar skor tinggi dengan menjaga urutan skor yang benar dan memungkinkan penambahan atau penghapusan entry secara dinamis. Array dinamis ini memungkinkan penyisipan dan pergeseran elemen secara otomatis sehingga memudahkan pengolahan daftar skor dalam permainan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang cara membuat atau mengelola scoreboard atau papan skor menggunakan Python. Jadi di sini itu akan menggunakan dua kelas. Ya, yang pertama di sini ada kelas game entry dan yang kedua ada kelas scoreboard. Nah, jadi untuk kelas game entry ini akan merepresentasikan setiap entry score. Dan untuk kelas scoreboard ini akan atau untuk menyimpan dan mengelola entry-entry tersebut. Nah, untuk penjelasan lebih rincinya, di sini saya akan langsung praktekkan. Nah, yang pertama di sini kita akan membuat dulu untuk kelas game entry. Nah, jadi untuk kelas game entry ini itu akan digunakan untuk menyimpan informasi tentang satu entry permainan, yaitu nama pemain dan skornya. Hasilnya kita definisikan dulu kelasnya. Nah, kemudian di sini kita buat konstruktor init. Self._name ini untuk menyimpan nama pemain. Kemudian self._score
untuk menyimpan skor pemain. Nah, di sini itu digunakan underscore name, kemudian di sini juga ada underscore score. Nah, ini merupakan atau dia bersifat private dan tidak seharusnya diakses langsung dari luar kelas. Nah, selanjutnya di sini kita buat metode getName. Nah, di mana ini untuk mengembalikan nama pemain dari objek game entry. Jadi, metode ini itu menyediakan cara yang aman untuk mengakses nama pemain dari luar kelas. Nah, yang berikutnya ada metode getScore. Nah, di mana metode getScore ini itu akan mengembalikan skor pemain dari objek game entry. Ini return self dot underscore score. Jadi sama seperti metode get underscore name. Jadi untuk metode get underscore score ini tuh menyediakan akses yang terkendali ke skor pemain. Nah, yang berikutnya ada metode str. Nah, jadi ini itu untuk mengembalikan representasi string dari objek game entry dalam format name dan score. Return dot format sini self dot name self dot underscore score. Nah, untuk kelas game entry cukup seperti ini. Kita lanjut untuk kelas yang kedua, yaitu kelas scoreboard.
Sini kita definisikan dulu kelasnya. Kelas scoreboard. Jadi untuk kelas scoreboard ini itu akan digunakan untuk menyimpan daftar entry pemain dalam bentuk papan skor atau scoreboard dengan kapasitas tertentu. Nah, di sini yang pertama kita buat dulu untuk konstruktor initnya. Jadi untuk konstruktor init ini akan menginisialisasikan objek dari scoreboard dengan kapasitas maksimum untuk entry. Nah, di sini sel untuk kapasitasnya capacity ini defaultnya itu sama dengan 10. Dan membuat list self.board itu dengan panjang sesuai kapasitas dan diisi dengan nilai non untuk sementara. Ini sama dengan non. Jadi nilai nonnya ini untuk sementara saja. Jadi self.underscore.board ini untuk adalah sebuah list untuk menyimpan entry dari game entry. Kemudian self.underscore.n untuk menghitung jumlah entry saat ini di papan skor. Jadi kita isi sama dengan 0. Nah, jadi bagian ini di sini itu menggunakan list. Kenapa? Alasannya yaitu alasannya kenapa list ini berisi atau diisi dengan non. Jadi ini memungkinkan kita untuk mengatur kapasitas tetap untuk papan skor dan kemudian mengisi list ini dengan entry pemain saat mereka ditambahkan. Lanjut kita buat metode yang kedua. Di sini ada get item. Jadi di sini itu akan memungkinkan akses ke elemen papan skor menggunakan indeks seperti pada list biasa.
get them di sini return the scoreboard. Nah, jadi metode ini memungkinkan objek dari scoreboard itu diindeks dengan list, nah yang membuatnya lebih mudah dan intuitif untuk digunakan. Jadi ini juga merupakan contoh dari overloading operator dalam Python. Nah, yang berikutnya, sini ada metode string. Jadi def jadi di sini itu untuk mengembalikan representasi string dari papan skor dengan setiap entry dipisahkan oleh baris baru. Nah, jadi return setiap entry-nya dipisahkan dengan baris baru. Nah, berikutnya kita akan menambahkan metode add. Nah, di mana metode add ini tuh untuk menambahkan entry baru ke papan skor dengan mempertimbangkan urutan skor dengan kapasitas papan skor. Jadi add self entry. Yang pertama di sini kita akan ambil skor dari entry yang akan ditambahkan. Jadi skor sama dengan entry dot get underscore score. Selanjutnya
tentukan apakah entry baru cukup baik untuk dimasukkan ke papan skor atau scoreboard. Jadi good misalnya sama dengan good sama dengan self underscore and and atau score Nah, di sini cell dot underscore n lebih kecil n dalam kurung shell dot underscore board. Ini tuh akan memeriksa apakah masih ada ruang kosong di papan skor. Dan untuk skor lebih besar cell dot underscore board index -1 underscore get score. Ini untuk memeriksa apakah entry baru itu lebih besar dari skor terendah di papan skor jika papan skor sudah 0. Nah, jika entry baru cukup baik, maka kita lanjutkan penambahan. Itu dengan if good cell jika entry baru itu cukup baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya untuk if yang kedua di sini, untuk jika masih ada ruang di papan skor, maka tambahkan jumlah entry. Di sini tambahkan jumlah entry cell dot underscore n plus sama dengan 1. Selanjutnya itu mulai dari posisi terakhir di papan skor. Jadi J sama dengan dot underscore n kurang 1. Dan di sini dilakukan
perulangan, yaitu geser entry yang ada ke bawah sampai menemukan posisi yang sesuai untuk entry baru berdasarkan skor. Di sini while G lebih besar 0 answer board G dikurang 1. Get underscore score ini lebih kecil dari skor. Dan yang selanjutnya itu tempatkan entry baru di posisi yang sesuai. Itu dengan cell underscore board G sama dengan cell G dikurang 1. Sama dengan entry. Nah, jadi ini untuk menempatkan entry baru di posisi yang sesuai. Nah, jadi pada algoritma ini itu memastikan bahwa papan skor atau scoreboard itu selalu terurut berdasarkan skor tertinggi. Nah, jika skor baru tidak cukup tinggi untuk masuk ke papan skor, entry tersebut akan diabaikan. Yang berikutnya akan coba untuk menggunakan atau menjalankan kelas game entry dan kelas scoreboard. Nah, di sini sudah ada contohnya. Di sini buat dulu instance dari scoreboard. Karena S itu sama dengan scoreboard. Kemudian, nah jadi pada bagian ini itu papan skor masih kosong dengan kapasitas untuk menyimpannya itu sampai 10 entry. Misalnya yang berikutnya kita menambahkan entry ke dalam scoreboard. Jadi s dot kita panggil metode add dari game entry. Ini kita masuk inputkan misalnya
namanya hitung my skornya 1105. Selanjutnya ada Rob, skornya 700. Ini ditambahkan lagi beberapa entry. Ini misalnya Rob, skornya 720. Yang tambahkan sini misalnya Rose, skornya 590. Dan selanjutnya Ana, skornya 660. Sisanya Jack, skornya 510. Nah, jadi setiap baris ini itu akan ditambahkan ke papan skor dengan satu entry. Jadi satu baris itu menambahkan ke satu entry dalam papan skor. Jadi entry ini itu akan disimpan secara berurutan berdasarkan skor tertinggi. Nah, selanjutnya kita cetak scoreboardnya. Jadi setelah penambahan di sini kita akan melihat hasilnya. Ini percobaan. Nah, di sini tertampil sesuai urutan. Nah, di sini walaupun secara acak dimasukkan, tapi karena tersimpan berdasarkan urutan yang tertinggi, maka ketika di print pun hasilnya kan demikian. Selanjutnya di sini misalnya kita tambahkan lagi entry yang baru. Misalnya nama pemainnya Will, dan skornya 700. Selanjutnya kita cetak. Nah, di sini tuh Jill, pemain Jill dengan skor 700 ditambahkan pada indeks kedua, jadi antara Rock dan Paul. Jadi di sini itu disimpan berdasarkan urutan yang paling tinggi. Nah, misalnya di sini saya akan tambahkan hingga mencapai 10 indeks.
ada 7 kan 9, 10. Di sini tuh yang paling rendah adalah Jack yang besar, dan yang paling besar itu Angel. Misalnya di sini ada lebih dari 10 entry Selanjutnya saya masukkan nomor 10. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya kalau untuk Jack itu sudah terhapus dan digantikan dengan Juno. Jadi yang nilai yang terendah itu akan terhapus jika entry-nya itu lebih dari atau entry-nya lebih dari 10. Jadi mungkin sekian video penjelasan saya terkait materi array based sequence. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.